Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang santai tapi juga mudah-mudahan punya makna kaitannya dengan tema kita pelaksanaan Hari Santri tahun 2022. Dan pada kesempatan sore kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan Hari Santri tahun 2022, yaitu Kiai Ahmad Badawi. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Ini kita edisi perdana dan ngerayain podcast PCNU. Masya Dan pada kesempatan awal ini kita akan membahas mengenai seputar pelaksanaan Hari Santri tahun 2022. Kita ketahui semenjak ada wabah pandemi di Indonesia hampir gebiarnya kurang, meskipun ada dilaksanakan. Nah, pada kesempatan ini kita ingin tahu sejauh mana rencana, ini masih kan rencana kan, sejauh mana rencana gebiarnya Hari Santri di Kabupaten Demak. Karena kita kalau bicara Hari Santri itu sesuatu yang sangat sakral dan momentum banget khususnya bagi kaum sarungan kan, itu santri ya, pondok pesantren dan seterusnya. Terus Budi Pak Yai Ahmad Badawi kaitannya dengan rencana pelaksanaan Hari Santri di Kabupaten Demak itu sendiri. Untuk Hari Santri Nasional yang tahun 2002 ini, insya Allah kita akan menyiapkan beberapa jenis kegiatan. Di antaranya ada lomba musabaqah, kemudian di tingkat semua lini masing-masing satuan pendidikan dan semuanya. Lebih pada puncaknya nanti kita adakan upacara bersama, dan terakhir pada puncaknya yaitu kegiatan sholawat Nabi. Kita bersama-sama melaksanakan bersama-sama, mensiarkan bersama-sama untuk membaca sholat Nabi yang kita adakan di alun-alun Demak. Itu puncak acaranya. Nah, tadi Pak Ketua Panitia ya, sekaligus Wakil Ketua RMI, karena memang kalau Hari Santri itu ya memang yang menjadi garda terdepan itu RMI ya, sekaligus LP Ma'arif Demak, yang dimana punya pasukan pondok pesantren dan seterusnya kan. Kalau tidak salah kemarin juga dalam rangka menyambut Hari Santri, RMI juga ada program papanisasi pondok pesantren ya. Iya. Nah, itu apakah bagian daripada persiapan menyambut Hari Santri juga? Termasuk di dalamnya agenda daripada itu, untuk menyelamatkan aset-aset daripada NU, aset-aset daripada pesantren yang kita miliki, utamanya yang tergabung dalam Rabithah Maid Islamiyah. Karena mengingat akhir-akhir ini perlu untuk adanya papanisasi itu terkaitan dengan yang menjadi aset-aset yang barangkali 1-2 kali ini kita dengarkan, banyak yang kemudian kita yang punya, kemudian mereka yang mengambil. Mengambil itu maksudnya bagaimana? Pengertian mengambil itu apakah mengambil kegiatan-kegiatan kita atau tradisi-tradisi kita atau bagaimana? Ya, saya katakan semuanya. Karena dulu itu pesantren kadang dibangun dari kita, pengasuhnya kita, nggak tahu di kemudian hari karena terjadi kekosongan kepengasuhan barangkali, kemudian karena regenerasinya yang kemudian landasan dasarnya kurang, karena kemudian tiba-tiba kok keluar daripada garis-garis yang kita tetapkan, garis-garis yang ada di Rabithah Maid Islamiyah. Kalau boleh tahu sudah progresnya sejauh mana kayak papanisasi pondok pesantren, karena ini nanti ketika program papanisasi ini berjalan berarti kan secara kuantitas jumlahnya kan sudah kelihatan, maka nanti akan berimplikasi pada gebiarnya Hari Santri. Iya, kemarin yang kita papanisasi di Kabupaten Demak pesantren sejumlah 280 pesantren. 220 pesantren.
280 Ting Kabupaten Demak. kabupaten. Sudah. Alhamdulillah sudah selesai semuanya, sudah kita bagikan ke semuanya. Tapi mungkin masih ada enggak yang dari 280 angka itu yang belum tercover dan seterusnya? Masih ada, minimal per kecamatan itu di antara angka 3 sampai 5 gitu. Jadi nanti kalau memang ada yang belum kan bisa langsung ke RMI-nya gitu ya. Jadi harus memang jelas pondok pesantren NU kan gitu. Karena sekarang kan banyak pondok pesantren yang sedikit kita lihat kan, kita dengarkan sekarang kan tadi ya kan. Apalagi munculnya undang-undang dasar pesantren gitu. Iya, undang-undang pesantren itu ya. Karena banyak, karena ada undang-undang itu kemudian bermunculan banyak pesantren yang kita kadang-kadang kalah start, mereka yang punya lini ke sana, punya akses ke sana gitu ya. Laporan terakhir itu sekitar 10 ribuan 10 ribuan pesantren yang baru-baru berdiri, tingkat Nusantara, tingkat nasional. Pasca adanya undang-undang pesantren itu ya. Jadi cukup cukup miris juga ya. Sehingga salah satunya RMI merespon itu ya, supaya memang eksistensi pondok pesantren di bawah koordinasi Ma'arif jelas gitu ya. Nah, tadi Pak Yai, kita kembali ke pelaksanaan Hari Santri tahun 2022. Tadi Pak Yai menyampaikan awal itu ada kegiatan musabaqah. Iya. Ya. Sistemnya bagaimana? Sasarannya siapa? Rencana tanggal berapa dan seterusnya kira-kira? Kita di RMI itu kan yang jelas membawai pesantren-pesantren, jelas RMI pesantren. Untuk amanah yang diamanahkan kepada RMI itu juga madrasah NU. Ini juga di dalam rangka Hari Santri Nasional ini juga akan kita tampil untuk mengadakan musabaqah atau lomba-lomba itu. Enggak, maksudnya nanti musabaqah itu musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah apa, dan barangkali bisa gambarannya bisa dispesifikan kira-kira. Ya, untuk yang di tingkat RMI Madrasah NU itu lomba cerkas. Cerkas itu apa? Cerdas tangkas. Oh, semacam cerdas cermat itu? Iya. Di kalangan RMI pondok pesantren. Madrasah. Oh, madrasah diniyah. Iya. Oh, madrasah diniyah yang di bawah koordinasi RMI. Iya. Itu lomba cerdas cermat. Oh, keaswajaan. Iya. Jadi mungkin bisa dispesifikan apakah pesertanya dari Madin kelas berapa tingkat atau bebas? Rencana kemarin mulai dari kelas 4, 5, 6 ya. Madrasah diniyah? Iya, madrasah diniyah. Lah kira-kira apa yang ingin diharapkan dari cerdas cermat dengan tema utama keaswajaan? Apakah memang materi keaswajaan itu memang selasa ini merasa kurang atau bagaimana, Pak Badawi? Mesti dititik beratkan atau ditekankan kepada keaswajaan itu. Karena akhir-akhir daripada ini untuk kecenderungan pemahaman tentang keaswajaan dan lain sebagainya itu dirasa sangat para peserta didik itu harus selalu bisa memahami. Nah, kalau untuk lomba yang di tingkat RMI pesantren itu insya Allah nanti musabaqah Qiraatul Kutub. Oh, berarti madrasah diniyah jadi cerdas cermat. Terus kemudian pondok pesantren Qiraatul Kutub. Nah, kalau boleh tahu, karena ini biar pondok-pondok pesantren juga barangkali nanti bisa mendengarkan dari podcast NU ini, apa nanti bocorannya kitabnya dan seterusnya biasanya? Rencananya kitab standar saja. Apa itu? Kita Qiraatul Kutubnya yaitu kitab fikih, Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Lah, pondok pesantren yang bagaimana yang bisa mengikuti pelaksanaan lomba Qiraatul Kutub ini? Ya terserah, pesantren umum tidak apa-apa. Pesantren umum pada dasarnya pesantren bisa. Lebih-lebih yang sudah terdata di RMI. Jadi tidak harus terdata yang di RMI. Ya harus terdata di RMI. Oh, kalau tidak daripada umum itu kan ada pesantren yang modelnya ada
ada kegiatan formalnya. Jadi kemudian ini nanti berangkatnya dari yang formal atau non formalnya. Oh gitu. Berarti bukan tapi tetap harus pondok pesantren yang di bawah naungan harusnya RMI gitu ya. Karena ini memang gebiar RMI gitu lah. Kira-kira apa yang menjadi dasar dan motivasi pelaksanaan Qiraatul Kutub ini? ya itu memang mau tidak mau aset utama untuk pesantren itu ya kalangan salaf, kalangan kholaf itu. Ya, mau tidak mau jangan sekali-kali kemudian meninggalkan kitab-kitab yang orang kuno bilang kitab salaf itu. Makanya termasuk nguri-nguri daripada apa yang menjadi tanggungan daripada para pengasuh, para pembinaan pesantren, sehingga pesantren ini kemudian tidak sebatas nama tapi akan memang kita jaga kualitas dan kuantitasnya. Jadi ada identitas pesantrennya gitu ya. Ya kalau bicara pesantren itu kan di mana dalamnya ada kegiatan Qiraatul Kutub gitu ya. Nah, diharapkan tetap pondok pesantren berpartisipasi ya dalam kegiatan ini. Jadi nanti persoalan menang kalah itu kan nomor dua ya. Yang penting kita semangat, kita ikuti gebiar hari santri. Ya nanti persoalan kalah kan bisa dievaluasi. Oh berarti harus kekurangannya mutolaahnya atau di mana kan gitu ya. Nah ini buat para santri khususnya untuk bisa persiapan. Kalau boleh tahu tadi kan cerdas cermat, terus kemudian Qiraatul Kutub itu kan. Nah sampai saat ini akan dilaksanakan pada hari apa? Barangkali sudah ada dari panitia rencana plannya atau bagaimana dan tempatnya di mana kira-kira? Rencana planningnya kemarin di antara tanggal 22 apa itu? 3-24 Oktober itu. Oh Oktober, iya. Rencananya kita fokus di Pondok Pesantren Al Islah Semal Wadak. Oh, Semal Wadak Tembiri, Mintoro ya? Iya. Jadi rencana ditempatkan di Pondok Al Islah itu ya? Pondoknya Gus Ali ya. Jadi biar ini pemirsa dan pondok pesantren kan sudah mulai sekarang itu ibarat kalau mau ada apapun kan butuh persiapan gitu, Pak Yai. Nah, setelah kegiatan itu cerdas cermat, Qiraatul Kutub apa lagi tadi? Yang di Ma'arif. Sekolah yang di bawah naungan Ma'arif. Ya. Itu rencananya juga banyak lomba-lomba ini. Kira-kira lomba-lomba apa yang kemudian dilaksanakan oleh Ma'arif itu sejauh ini? Kita sementara belum ada laporan. Rencana Ahad besok itu kita ada agenda rapat pemantapan program pelaksanaan itu ya. Tapi akan dilaksanakan sekolah-sekolah yang khusus di bawah naungan Ma'arif gitu ya. Tapi untuk final dan pastinya kira-kira apa masih wacana gitu ya. Tapi pasti jelas ada gitu lah. Terus kemudian dilaksanakan pada waktu upacara lombanya itu. Enggak, maksudnya setelah kegiatan itu kan di bawah naungan Ma'arif, kan tadi kan belum kapan fixnya kan gitu toh lombanya apa, tentunya kan termasuk mungkin harinya kan juga tentatif waktunya kan juga belum Pak Yai tahu. Belum. Ya. Kesalahannya belum, tapi yang jelas di detik-detik hari hari pas 22 itu. Nah, setelahnya 22 itu ada jelang beberapa hari. Kemudian pada puncak acaranya tanggal 25 Oktober. Kita hari santri 22 Oktober. Ya. Itu nanti acara 22 Oktober itu kita fokuskan untuk upacara di alun-alun. Upacara di alun-alun. Ya. Dengan peserta seluruh komponen, utamanya yang santri kita utamakan atau nanti dari seluruh komponen apa, yang jelas kita pada dasarnya santri bersarung. Santri bersarung, jadi upacara nanti harus bersarung. Iya. Kalau boleh tahu kisi-kisinya pembina upacaranya siapa atau Pak Yai sendiri dari pembina upacara? Alhamdulillah belum pada bahasan ke sana. Oh, belum ke sana. Jadi, tapi yang jelas ada upacara dalam rangka hari santri gitu ya. Ya. Terus kemudian puncak akhirnya di kegiatan
selawat Nabi itu pada tanggal Demak bersolawat atau NU bersolawat atau apa nanti tema besarnya itu? kok Belum anu juga ya? Oh iya. Itu nanti Azhar atau Habib Syekh atau apa? Az-Zahir kemarin tembusan awal beliaunya bisa, tapi setelah ada mandat dari Habibana ceritanya itu tidak bisa hadir untuk ke Hari Santri Nasional di Demak itu. Nah terus? Kemudian kita tembusi yang lain. Yang sudah pasti itu VV Zulfikar. Kayaknya kalau kita dengar nama itu pernah ya? Iya pernah dulu. Tahun berapa itu? Itu enggak lama kok. Kayaknya juga sebelum masa pandemi ya kayaknya. Iya sebelumnya masa pandemi. Juga di alun-alun ya. Dulu pas ada kegiatan pramuka dan. Iya itu kan kayaknya 2019 atau 2018an itu. Ya gitu ya, sama dengan itu ya. Dan nanti puncak akhirnya di acara itu ya. Nah mungkin Pak Yai selaku ketua panitia, strategi bagaimana bisa gebiar Hari Santri ini benar-benar santri memiliki dan istilahnya kalau orang Jawa itu apa? Mengayu bagio. Itu bagaimana sejauh ini? Sejauh ini saya kira semuanya komitmen untuk bersama-sama memeriahkan Hari Santri. Tinggal nanti dalam kapasitas dan komposisinya itu di masing-masing pesantren, masing-masing lembaga pendidikan, masing-masing satuan pendidikan itu semuanya pada dasarnya ikut berbahagia menyemarakan Hari Santri. Ada yang cara dengan taktimul Quran, ada yang dengan cara maulid, ada yang cara peringatan-peringatan yang lain, ada yang upacara di satuan pendidikan itu. Tapi untuk gebiar yang di tingkat Kabupaten Demak itu kita fokuskan di alun-alun itu. Jadi istilahnya itu yang semuanya diimbau untuk bisa mengayu bagio sesuai dengan kapasitas tingkat pondok pesantren atau lembaga masing-masing gitu ya. Misalnya mau mendirikan kegiatan bervariatif ya monggo kan gitu. Tapi yang jelas ketika nanti RMI tingkat kabupaten ada kegiatan yang sifatnya tadi lomba-lomba Qur'atul Kutub dan terus kemudian upacara, dan itu juga harus otomatis harus ikut memeriahkan juga gitu. Nah kalau boleh tahu, kita itu kan tema Hari Santri ini kan kita itu berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Tema Hari Santri tahun 2022 kemarin kalau tidak salah dilaunching oleh Gus Menteri di UIN Pekalongan gitu ya. Pak Yai barangkali apa yang sedikit tahu dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan dengan tema ini barangkali. Ya pada dasarnya manusia itu kan mau tidak mau setelah Allah ciptakan manusia itu kan untuk menjadi khalifah di atas bumi. Jadi peran yang sangat utama di sini adalah memang bagaimana kita yang manusia itu bisa memanusiakan manusia, dan bagaimana manusia itu yang sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di atas bumi ini, segala sesuatunya yang mengatur adalah sudah manusia. Nah, sebelum terakhir karena kita sudah ternyata hampir 30 menit Pak Yai, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan dalam rangka menyukseskan Hari Santri, karena sukses dan tidaknya ya tergantung kita bersama-sama mau atau tidak kita memeriahkan Hari Santri. Monggo, satu kata, dua kata yang ingin disampaikan oleh podcast Nahdlatul Ulama barangkali yang bisa didengarkan oleh warga NU, karena podcast ini nanti sasarannya warga Nahdien se-Indonesia bahkan sedunia juga, bahwa ini langka NU punya podcast ini, bahkan mungkin PBNU juga. Monggo Pak Yai. Mari bersama-sama dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2022 ini kita meriahkan bersama-sama dengan cara, saya yakin
para petinggi, para pengasuh, para orang-orang yang menjadi pimpinan kita, utamanya santri. Kita tahu bahwa ini satu kemenangan daripada santri, oleh karena itu manfaat sebaik-baiknya kita pergunakan momentum Hari Santri ini menjadi momentum yang tidak bisa terlupakan. Betul. Sejarah yang sudah mengawali daripada kita, revolusi jihad yang sudah kita capai, ini benar-benar menjadi inspirasi, benar-benar menjadi suatu keteladanan, benar-benar menjadi yang semuanya kita berawal dari memang revolusi ini. Kita berharap tidak cuman kita mendengar daripada resolusi ini, tapi lebih memaknai daripada arti resolusi ini. Marilah dengan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan, apa-apa yang sudah kita agendakan, kita dukung bersama, kita hayati bersama, kita ikut meramaikan bersama. Terima kasih Pak Yai Ahmad Badawi atas kesempatan hadir di podcast PCNU Demak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa didengar oleh warga NU dan terus kemudian dijadikan sebagai momentum untuk menggebiarkan dan mensosialisasikan kegiatan Hari Santri tingkat kabupaten. Demikian pemirsa podcast Nahdlatul Ulama pada edisi kesempatan ini, kita obrolan santai seputar pelaksanaan Hari Santri. Tentunya warga NU kalau ingin melihat, mengetahui informasi yang detail, up to date kaitannya dengan kegiatan NU, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel PCNU Demak Official. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.